Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tresia Ferdinand. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang senyawa toksik atau senyawa beracun. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Fafak. Ayo simak video saya. Nah, yang pertama yaitu apa sih racun? Nah, di sini ada pengertian racun. Jadi racun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, beberapa jenis sayuran dan buah-buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Di sini ada bahan toksis. Bahan toksis adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan terhadap organisme hidup. Karakteristik bahan toksis yaitu karakteristik suatu bahan toksis ditentukan oleh sifat toksisitas, bahaya, dan risiko. Ada juga toksisitas bahan toksis. Toksisitas bahan toksis adalah gambaran dan kuantifikasi mengenai suatu bahan toksis. Nah, di sini juga ada faktor penyebab adanya racun pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor dalam, yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik mempunyai atau mampu memproduksi anti nutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Yang kedua ada faktor luar atau lingkungan, yaitu keadaan di mana secara genetik tumbuhan tidak mengandung unsur anti nutrisi tersebut, tetapi karena pengaruh luar yang berlebihan atau mendesak, zat yang tidak diinginkan mungkin masuk dalam organ tubuhnya. Contohnya adalah terdapatnya Se berlebihan pada tanaman, mengkumulasi Se dalam protein, misalnya pada Astragalus sp. Sebagian besar racun atau anti nutrisi umumnya diperoleh dari hasil metabolisme sekunder tanaman. Hasil metabolisme sekunder dibagi dua berdasarkan berat molekulnya. Yang pertama, berat molekul kurang dari 100. Contoh, pigmen pinol, antosin, alkohol, asam-asam alifatik, sterol, tespen, lilin, fosfatida, dan inositol. Yang kedua adalah berat molekulnya tinggi, yaitu selulosa. Contoh, pektin, gum, resin, karet, tanin, dan lignin. Tanaman yang mengandung metabolit sekunder umumnya mengeluarkan dengan cara pencucian air hujan, daun, dan kulit. Penguapan dari daun, contoh kamfer. Ekskresi akurat pada akar, contoh alang-alang, dan dekomposisi pada bagian tanaman itu sendiri. Sumber senyawa beracun. Yang pertama ada senyawa beracun alamiah. Sejumlah jenis bahan makanan sudah mengandung bahan beracun secara alamiah sejak asalnya. Racun ini berupa ikatan organik yang disintesa hasil metabolisme bahan makanan, baik makanan nabati maupun bahan makanan hewani, seperti jenis ikan tertentu, kerang-kerangan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis senyawa beracun alamiah, yaitu yang pertama ada kentang. Racun alami yang dikandung kentang termasuk dalam golongan glikalkaloid dengan dua macam racun utama, yaitu solanin dan kakonain. Kadar glikalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Yang kedua ada bayam. Bayam bisa bersifat meracuni akibat asap oksalat yang banyak terkandung dalam bayam. Asap oksalat yang terlalu besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama kalsium. 2. Mengiritasi saluran pencernaan terutama lambung karena asam kuat. Yang ketiga berperan dalam pembentukan batu ginjal. Nah, yang ketiga ada singkong. Kandungan cyanida dalam singkong
sangat bervariasi. Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 mg atau kilogram berat asal. Sedangkan singkong pahit di atas 50 mg atau kilogram. Menurut FAO, singkong dengan kadar 50 mg atau kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin, yang keduanya termasuk golongan glikosida cyanogeni. Nah, yang keempat ada jengkol dan petai Cina. Di dalam biji jengkol terkandung asam jengkolat. Racun jengkol dapat dikurangi dengan cara perebusan, perendaman dengan air, atau membuang mata lembaganya. Karena kandungan racun terbesar ada pada bagian ini. Pada petai Cina, mengandung senyawa beracun mimison. Cara menghilangkan atau menurunkan senyawa beracun mimosin pada petai Cina dilakukan dengan merendam petai Cina dengan air pada suhu 70 derajat Celcius atau 24 jam, atau pada 100 derajat Celcius selama 4 menit. Dengan cara tersebut, kandungan mimosin dapat diturunkan dari 4,5% menjadi 0,2% atau penurunan sebanyak 95%. Nah, yang kedua yaitu senyawa beracun dari mikroba. Mengenal istilah yang mirip sebelum membahas senyawa beracun dari mikroba. Infeksi adalah suatu istilah yang digunakan bila seseorang setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri patogen mendapat gejala-gejala penyakit. Keracunan yang disebut juga intoksikasi disebabkan mengkonsumsi makanan yang telah mengandung senyawa beracun yang diproduksi oleh mikroba, baik bakteri maupun kapang. Beberapa senyawa racun yang dapat menyebabkan intoksifikasi adalah bakteri Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas cacophilus. Sedang dari kapang biasanya disebut mycotoxin, yaitu Aspergillus flavus dan Penicillium sp. Nah, yang ketiga ada senyawa beracun dari seridu pencemaran logam berat. Ada pertama yaitu timbal. Timbal merupakan non-essential trace elemen yang paling tinggi kadarnya dalam tubuh manusia, yaitu 100-400 mg per orang. Terkandung berat badan. Kontaminasi dalam makanan dapat terjadi melalui kemasan kaleng yang dipatri, zat warna tekstil atau makanan yang tercemari oleh udara, dan air yang telah tercemar oleh timbal. Kaleng kemasan dan alat-alat dapur juga dapat merupakan sumber kontaminasi timbal, khususnya alat dapur yang terbuat dari kuningan atau tembaga yang dilapisi timah hitam dan timah putih. Kandungan timbal pada peralatan tersebut banyak terlepas dan larut dalam sayur dan lauk pada saat pemasakan. Kerancunan timbal. Secara umum, tertimbunnya timbal dalam tubuh akan bersifat racun kumulatif yang dapat mengakibatkan efek yang kontinu. Kadar timbal yang cukup tinggi di dalam darah dapat menginaktifkan vitamin D dan akibatnya akan mempengaruhi penggunaan ion kapur atau kalsium di dalam tubuh, di mana adanya vitamin D dan kalsium diperlukan untuk memperkuat struktur tulang. Semakin tinggi kadar timbal dalam tulang wanita semasa muda akan mempertinggi peluang terjadinya osteoporosis ketika wanita tersebut memasuki usia lanjut. Nah, yang kedua ada yang namanya merkuri. Batas maksimum merkuri yang boleh dikonsumsi adalah 0,3 mg atau orang per minggu atau 0,005 mg atau kilogram berat badan. Dan dari jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 0,0033 mg atau kilogram berat badan
sebagai metil merkuri. Merkuri selain meracuni ikan, juga bertanggung jawab terhadap keracunan bahan makanan. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping adalah jalur keracunan merkuri pada manusia melalui makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin itu saja materi tentang senyawa toksik atau senyawa beracun. Sampai jumpa!